Halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan review dan unboxing Zhihun Smooth Key 3. Tapi sebelum kita unboxing, saya ingin memberikan beberapa alasan kenapa saya memilih gimbal stabilizer ini sebagai alat untuk ngevlog saya. Yang pertama adalah mengenai fungsi. Karena saya kebanyakan shoot di luar, maka saya membutuhkan alat ini untuk membuat saya mudah untuk mengambil gambar ketika banyak move. Yang kedua, karena harganya menurut saya pas di kantong saya, ya karena saya seorang YouTuber pemula, ya jadi saya mampu membeli yang ini yang harganya tidak terlalu mahal, yang pas buat di kantong saya dengan harga 1.300.000 sekian. Dan alasan ketiga karena Zhihun Smooth Kit ini mempunyai lampu LED yang bisa digunakan ketika kita shoot di tempat yang minim cahaya. Ya, ya saya kirim pakai DNT Express sini. Videonya buka. Oke. Apa yang kita dapat ya? Kartu garansi. Dalamnya ada service card, dalamnya juga buku manual penggunaan. Di sini buku manual penggunaan. Buku manual penggunaan. Ya, ini extensionnya. Ya, kita kabel dan juga alatnya. Sudah, ini kita pinggirin dulu ya. Kita harus pertama itu kita harus membuka kunci ini untuk menslide ke atas hingga berbunyi. Oke, sudah bunyi seperti itu. Kemudian ini kita putar searah jarum jam agar tempat HP-nya itu terbuka kuncinya. Oke, kita pasang. Oke, ini dari segi bahan, dari segi tekstur ini enak dipegang. Di sini kayak apa? Di sini kalau kita memegang lama, tangan kita itu tidak lecet, enak, enteng dipegang. Dan bahannya itu solid ya, tidak ringkih. Ini bisa dipakai untuk penahannya di meja, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan tes. Kunci dulu di sininya. Tulisan Smooth Key 3 ini harus terlihat di depan kita. Kalau sudah seperti ini, kita harus menstabilkan, mengkalibrasi handphonenya. Oke.
tombol yang besar ini, yang di atas, dia harus berada di atas, dan yang tipis ini harus berada di bawah. Oke, kita pasang. Ini ditarik ke atas. Oke, kita harus men-setel dulu, harus gambarnya itu seimbang. Kalau seperti ini berarti ini belum seimbang. Kita harus menyeimbangkannya. Kita geser supaya tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Ya, ini sudah lurus ya. Kalau seperti ini berarti sudah seimbang. Nah, kemudian kita lihat tampilannya. Di sini di belakang ada dua tombol, tombol power dan tombol trigger. Tombol power ini kalau kita tekan lama dia akan menyala. Kalau tampilan awal ketika Zhihun ini menyala, ketika on, maka tampilannya akan portrait, akan tampilan portrait. Jadi kalau untuk kita mau syuting, kalau kita menggunakan landscape, maka kita harus menekan tombol trigger ini sebanyak 3 kali dengan cepat. Ya, kita tekan 3 kali, 1, 2, 3, maka ya akan terputar dan model dan landscape. PF berarti pen follow, maka dia gambarnya itu akan ini mau ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kita menekan tombol di sini ada tombol, ada mode dan ada gambar merah di bawah sini. Kalau kita tekan 1 kali, maka layar warna hijaunya ini akan ke L. L itu maksudnya akan terkunci, terlock. Kemudian kalau kita ke F, ya. Kemudian kalau kita tekan 1 lagi akan ke model POV. Ya, POV. Seperti ini, kan terkunci. Sekarang kalau kita mau mengambil gambarnya itu terkunci. Ya, kalau sudah menyala akan seperti ini, akan tombol PF. Tekan sekali akan terlock. Tekan sekali lagi akan tombol F follow. Sekali lagi akan point of view. Ya, jadi point of view. Kalau kita tekan sekali lagi, maka tombol warna hijau di POV ini akan kedap-kedip. Bisa mengarahkan ke atas atau ke bawah. Kalau kita ke atas, nah kita tekan ke atas, maka akan berotasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini kalau kita butuh, kalau kita mau men-shoot, kita mau mengambil kamera itu terputar. Nah, kita tekan ke atas. Kalau kita tekan ke bawah lagi seperti ini akan terputar sesuai dengan preferensi kita. Oke. Kalau kita tekan lagi tombol sekali dari kedap-kedip tadi, maka akan kembali ke PF. Seperti ini. Dia akan menormalkan kembali. Nah, kemudian tombol di sini di samping kiri ini ada tombol W dan T. W itu untuk kita membesarkan dan T itu untuk kita kasih tight lebih tinggi. Dan kita zoom in atau zoom out. Itu fungsinya zoom in atau zoom out. Nah, setelah ini kita harus tetapi kalau kita mau mensinkronkan ini, kita bisa menggunakan dengan aplikasi bawaan Zhihun ini, dengan kita download di ZY Chami. Kita harus mendownload itu. Tetapi kalau misalnya kita mau menggunakan pakai kamera bawaan, ya kita tidak perlu aplikasi itu, karena mungkin kita cuma memakai saja untuk penstabilan HP saja. Ya.
untuk tutorial yang itu, kalau bagaimana penggunaannya kami nanti saya akan buatkan secara terpisah. Kita mau syuting di tempat yang gelap, dia ada LED-nya. Di sini ada LED. Caranya kita menyalakan, misalnya kita mau menerangi ruangan kita ketika kita shoot, kita bisa memberikan dengan cahaya yang ada di bawahan ini. Kita tinggal tekan lama, maka lampu LED-nya akan menyala seperti ini. Cahayanya ini bisa kita atur. Kalau ini cahaya low, kalau kita tambah lagi sedikit, ini lebih terang. Kemudian kita tekan lagi sekali, ya, dia lebih terang lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini akan membantu sekali ketika kita mau shoot di tempat yang cahayanya itu minim, tempat yang gelap. Dan ini lampunya, lampu ini kalau kita mau tekan lagi, kita tinggal tekan lama akan mati. Kemudian ini lampunya bisa diputar berapa derajat. 180 derajat. Ya. Ini kenapa alasan saya memilih juga Zhihun ini. Kemudian tombol berikutnya, tombol power, kalau kita tekan sekali untuk mengecek apakah Zhihun ini masih terisi, baterainya itu terisi penuh atau tidak, kita tinggal tekan sekali tombol power. Nah, akan terlihat di situ level dari baterainya. Ya, 3. Saya kira itu saja untuk hari ini unboxing kita, dan bagaimana penggunanya nanti saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana kalau kita mengkoneksikan dengan Z Chami. Oke guys, sekian dari saya. Jika ada komentar, ya silakan komen di deskripsi di bawah, di komentar di bawah. Oke, I think that's all. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on our next video.